Bukti bisa dibeli, keadilan bisa disewa, hakim bisa disuap. Ini bukan sinetron, ini wajah hukum di negeri kita. Di Indonesia, keadilan bisa dikorupsi, bahkan di ruang sidang. Korupsi di pengadilan bukan soal 1-2 oknum. Ini anatominya. Pelaku utama bisa hakim, panitera, jaksa, atau pengacara. Mereka masuk dalam jaringan suap. Modusnya, suap vonis ringan, jual beli perkara, atau delay putusan. Pemain belakangnya bisa pejabat, pengusaha, atau mafia hukum. Semuanya kerja bareng, bukan oknum. Ini kartel keadilan. Korupsi di peradilan ini rumit, masalahnya sistemik. Individu pelaku hukumnya termasuk hakim lemah imannya, masyarakatnya permisif, negaranya sistemnya sekuler, hukum jadi komoditas. Kenapa korupsi ini terus hidup? Tak ada efek jerah, hukumannya ringan. Tidak ada pembuktian terbalik. Perampasan aset nggak jalan sama sekali. KPK makin lemah setelah revisi Undang-Undang KPK. Korupsi ini seperti kayak investasi, high risk, high reward. Dalam Islam, hakim adalah amanah, berat di dunia, berat di akhirat. Nabi bersabda, laknatullahi ala rasi wal murtasi. Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Maka Islam tidak main-main soal keadilan. Solusinya, Islam mulai dari akarnya. 1, individu harus bertakwa. Hakim bukan cuma cerdas, tapi harus takut pada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar keputusannya ditulis malaikat, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membutuhkan sistem pendidikan yang komprehensif, penuh ketakwaan sejak tingkat usia dini, tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Yang kedua, masyarakatnya. Masyarakat harus dibangun ekosistem amar ma'ruf nahi mungkar sehingga menjadi muhasabah terhadap sistem peradilan yang berjalan. Yang ketiga, negara harus memakai sistem Islam yang kafah, menerapkan pembuktian terbalik seperti pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Harta hasil korupsi harus berani diambil. Kemudian sanksi takzir bagi pelaku korupsi, bisa pemecatan, pengasingan, sampai penerapan hukuman mati. Teman-teman sekalian, terkait hal ini, nggak cukup hanya ganti orang. Harus ganti sistem. Kita nggak cukup superhero baru. Kita butuh sistem yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korupsi peradilan hanya bisa dihentikan kalau kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi Islam ideologis bukan tambal sulam, tapi solusi sistemik untuk negeri ini. Sampai jumpa.